Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Pihak keluarga bersyukur karena tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membebaskan para korbannya. Ini nih Mas, ini fotonya Novi sama anaknya ya. Keluarga Novi yang berada di Kabupaten Bandung Barat akhirnya bisa lega setelah mendapat kabar mengenai Novi yang merupakan korban TPPO sudah berhasil dibebaskan oleh pemerintah. Nah, ini Novi. Keluarga mengaku senang karena Novi dalam keadaan selamat dan keluarga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk menebus Novi. Sebelumnya, Novi sempat menelpon keluarga untuk disiapkan sejumlah uang sebagai pengganti penyeberangan antar negara di perbatasan. Hari Jumat ya, Novi tuh minta disiapin uang 15 juta ke orang tua. Terus orang tua juga nanya 15 juta emang nggak bisa nego, terus udah kayak gitu. Akhirnya Novi tuh nego lagi sama pihak perusahaan. Ternyata seadanya aja 8 juta dan itu pun setiap kepala itu nominalnya beda-beda. Tapi ini tuh yang uang 15 juta terus turun jadi 8 juta ini bukan uang tebusan ke perusahaan ya. Jadi ini tuh biaya untuk penyeberangan dari perbatasan antar Myanmar dan Thailand gitu. Saat ini 12 WNI asal Jawa Barat yang jadi korban TPPO masih di Bangkok, masih menjalani asesmen pulang ke Indonesia. Harapan anaknya segera pulang ke tanah air juga disampaikan keluarga korban tindak pidana penjualan orang di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Mereka berharap agar anak-anaknya segera dipulangkan oleh negara dengan selamat. Sebelumnya pada tanggal 22 April 2023, orang tua Muhammad Husni Sabil ini sudah putus kontak dengan putranya. Saya sebagai ibu, saya cuma minta anak saya selamatkan. Tolong bebaskan mereka. Cuma bukan Sabil saja, bukan anak saya saja, tapi 20 orang. Tolong bebaskan kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo dan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Beni Dwi Payuswir, kepada bapak-bapak pemerintahan yang lain, tolong selamatkan anak saya, pulangkan anak saya dengan selamat. Harapan saya cuma satu, tolong pulangkan anak saya dengan selamat. Pulang jalan jongkok semuanya macam. Ke-20 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar kini sudah berhasil dievakuasi. Saat ini ke-20 WNI sudah ada di Bangkok bersama Kemenlu dan KBRI. Mereka saat ini masih melakukan proses asesmen keimigrasian di negara setempat. Sebelumnya, belasan warga Indonesia lainnya disekap oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Kasus ini terungkap setelah korban menyebarkan video minta tolong dan viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin ASEAN menindak tegas kejahatan perdagangan manusia. Ini menjadi salah satu kesimpulan di akhir KTT ASEAN Labuan Bajo. Presiden mengatakan Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan Asia Tenggara. Kepala negara pun yakin para pemimpin ASEAN memberikan perhatian pada hal-hal yang juga menyentuh kepentingan rakyat, termasuk untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Mengenai masalah Myanmar, Presiden menegaskan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar, serta pihak-pihak terkait di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Tidak boleh menghambat percepatan pembangunan. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua terkait Myanmar.
Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi.